Pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak. Ya, mundur dulu agak jauh, agak jauh. Menurut seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Bali G, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena dahulu ada koran juga memuat di meja hijau kan ambil 3 lama keburu dia. Iya, coba dah bayar. Fajar, perintah bawa ya. Tugas penelitiannya udah sampai mana? Aku udah selesai, udah bab 3. Aku belum selesai, soalnya aku masih bingung tentang perumusan masalahnya itu aku masih bingung. Ini kan ntar lagi dikumpulin, tahu kan UAS sudah nyampe bab 3, Fajar. Emang penelitian kamu judulnya apa? Aku tentang ini sih tipikor, cuma nanti bakal aku revisi lagi soalnya masih banyak yang janggal gitu di itunya, masih banyak yang belum aku tahu. Nah kalau tipikor kan banyak, kayak perumusan masalahnya. Nah itu dia, soalnya kan kemarin aku coba cari-cari di Google. Nah belum pas gitu, gimana ya? Iya, buru-buru aja, soalnya ntar lagi. Kita kan masih banyak yang belum kita kerjain juga, bukan cuma tugas metode penelitian aja. Oke deh, nanti aku usahain lagi buat rumusan masalahnya. Cuma aku belum ada waktu buat ngerjainnya. Soalnya Oh kamu sibuk banget ya iya, kerjanya? kerja. Kasian banget deh kamu. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau saya meminta bantuan kan kita harus jalan juga dia. Iya. Oh, oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, sama-sama teman-teman. Sorry ya, aku nggak bisa lama-lama, soalnya udah jam segini. Aku ada urusan lagi soalnya. Beneran ya? Aku pulang. Iya. Cepet banget, baru juga jam berapa sih Jam? Maaf ya, duluan ya. Ya udah dah, hati-hati ya. Iya. Prita aku mau pulang dulu deh, tapi aku mau nawarin mama aku dulu, dia mau nitip apaan. Oh, kamu mau pulang ke Serang? Iya, mau pulang ke Serang. Prita, kok HP aku nggak ada ya? Hah? Kamu tahu di mana tadi handphone kamu? Ada aku taruh sini. Itu aku ngeliat Fajar tahu dia tuh ngambilnya tuh. Aku Kira bilang nggak ada. Iya. Fajar. Iya. Serius? Iya. HP aku warna biru. Ya berarti itu aku kira handphone dia. Pantesan si Fajar tadi langsung pulang. Iya. Kan biasanya dia pulang jam 9, jam 10 ya. Ya kita laporin aja kalau gitu. Ke polsek ya? Iya. Ya udah deh, ayo. Cepetan. Bentar. Halo, dengan orang tuanya Fajar ya? Iya ibu, saya Haidar, temannya Fajar. Bikin kita tolong. Iya. Saya ada kabar kurang baik nih bu, si Fajar. Kan saya teman satu kosan Fajar. Fajar itu tadi dijemput sama polisi. Iya, bu. Sekarang udah ditahan di polsek bu. Atas kasus pencurian handphone sih bu. Saya dapat diberitahu polisinya. Iya bu, saya ada kenalan LBH kok bu, bisa dikoordinasikan lagi kalau ibu mau saya bantu, biar nanti saya temani ibu ke LBH tersebut. Ya baik bu. Ya ibu sama-sama. Assalamualaikum.
Silakan duduk. Ada yang bisa dimana kok? Iya Pak. Jadi karena guru ini kebetulan teman saya, jadi ditangkap sama polisi Pak. Atas kasus apa kalau boleh tahu kenapa dia bisa ditangkap polisi? Keterangan dari polisi terlibat kasus pencurian Pak. Oh, kasus pencurian. Memang teman kamu itu dia mencuri barang apa? Polisi Pak, kalau dari keterangan teman saya, jadi kalau teman saya dari polsek ngambil handphone-nya. Oh begitu. Oh, paham. Berarti Bapak Ibu datang ke sini untuk konsultasi bagaimana jalan yang harus kita tempuh itu ya, untuk agar bisa anak Ibu bisa dibebaskan dari tuntutan. Nah, yang pertama saya dulu mempelajari tujuan dari Bapak Ibu terhadap kasus anak Ibu, bahwasanya biasanya pencurian itu dalam UA itu diatur dalam pasal 362 tentang pencurian. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir kenapa saat ini itu Kejaksaan Agung telah menyebutkan bahwasannya tidak semua kasus pidana itu bisa dibawa ke ranahnya peradilan, di mana kasus yang ringan itu bisa diselesaikan lewat mediasi atau biasa dikenal dengan saat ini restoratif justice, di mana itu berlaku khusus tindak pidana ringan. Nah, ini kasus dari anak bapak ibu ini atau teman bapak ini, saya lihat ini bisa diselesaikan dengan mediasi. Nanti kita atur waktunya karena untuk menemukan titik terang dari masalah ini harus mempertemukan antara pelaku dengan korban, di mana di situ nanti kita ada mediasi sehingga si korban dan pelaku ketemu untuk saling minta maaf. Semoga kita doakan kasus ini bisa diselesaikan dan bisa dimaafkan oleh si korban. Kapan waktunya nanti kita atur untuk pertemuan selanjutnya dengan korban. Kira-kira begitu saran dari saya. Tenang, Ibu tidak usah khawatir karena seperti yang saya janjikan tadi, bahwasanya ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kasus restoratif justice, di mana tidak semua kasus pidana atau perbuatan pidana itu dibawa ke ranah peradilan. Iya Pak, minta tolong banget ya Pak, anak saya jangan sampai dibawa ke pengadilan. Iya. Karena kasihan dia masih kuliah juga, dan beberapa bentar lagi mau lulus. Kalau misalnya dia masih tahan di penjara kan sayang Pak kuliahnya. Siap-siap. Nanti saya akan upayakan segala cara untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Kita berdoa aja supaya anak dari ibu dan teman dari bapak ini bisa masalahnya bisa terselesaikan dan tidak masuk ke ranahnya peradilan. Demikian yang bisa saya sampaikan bapak ibu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya. Nah, dari video tersebut kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya dilarang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Politik hukum pidana Indonesia saat ini sedang berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional Indonesia, yang salah satunya adalah munculnya produk hukum baru yang dikenal dengan restoratif justice. Restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana tanpa melalui proses peradilan. Dengan adanya konsep restoratif justice ini diharapkan penyelesaian hukum yang selama ini menggunakan pendekatan retributif atau pembalasan semata-mata akan bergeser menjadi restoratif atau pemulihan. Konsep restoratif justice ini menjadi politik hukum pidana yang bersifat tetap,
yang dimana akan menjadi terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia yang akan mendatang. Restoratif justice adalah suatu tanggapan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana guna memulihkan kerugian korban dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif justice adalah suatu metode yang secara filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat konflik tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Prinsip keadilan restoratif justice adalah merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidana fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak, diantaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban yang secara umum bertujuan untuk menyelesaikan hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restoratif justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif justice bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan Victim Offender Mediation atau VOM di Kanada pada 1970. Program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam hukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum Marjono Roksomutro, ditulis oleh Jurnal Perempuan 2019, restoratif justice adalah sebuah sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Marjono mengatakan restoratif justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan karena sistem peradilan pidana Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Penerapan restoratif justice di Indonesia salah satu landasan penerapan restoratif justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Panduan restoratif justice dalam hubungan peradilan diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember tahun 2000. Restoratif justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restoratif justice pada kegiatan penyidikan atau penyelidikan. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara material. Yang pertama, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat, tidak radikalisme dan separatisme. Yang kelima, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Yang keenam, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil
Yang pertama itu perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkotika. Yang kedua, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak dan korban, kecuali tindak pidana narkotika. Dalam hal perbuatan tindak pidana, tidak semua orang mendapatkan restoratif justice. Syarat-syarat orang yang berhak menerima restoratif justice adalah yang pertama, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Yang kedua, kerugian di bawah 2,5 juta. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Yang keempat, hukuman di bawah 5 tahun. Dengan adanya restoratif justice ini merupakan suatu terobosan yang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memasuki babak baru. Dalam perkembangannya, salah satu bentuk pembaruan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah peraturan tentang hukuman pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun dalam pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana, dikenal dengan keadilan restoratif atau restoratif justice, yang berbeda dengan keadilan restributif atau menekankan keadilan pada pembalasan dan keadilan pada ganti rugi. Dan adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lain. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum restoratif justice adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Tujuan lain dari restoratif justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif justice adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Mekanisme dalam restoratif justice ada beberapa tahap. Pertama, setelah pemohonan perdamaian diajukan, syarat formil terpenuhi dan atasan penyidik menyetujui, dilakukan penandatanganan pernyataan. Kedua, pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan. Yang ketiga, pelaksanaan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi dokumen dan laporan hasil gelar perkara. Yang keempat, penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Kelima, pencatatan pada buku register baru B19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara. Salah satu landasan penerapan restoratif justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Panduan restoratif justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan restoratif justice oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Kejagung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal 2 Perja nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,
pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan atau afdoning within proses. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf E Perja nomor 15 tahun 2020. Di dalam perja tersebut, pada pasal 3 ayat 3 terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restoratif justice. Contoh kasus restoratif justice adalah laka lantas yang dimana pelaku menabrak seseorang yaitu dengan sampai meninggal, dan kebetulan seseorangnya itu, korbannya itu dengan latar belakang tidak mampu, yaitu yang dimana si pelaku menawarkan restoratif justice untuk si korban itu dengan cara dia membiayai hidupnya, hidup anak-anak dan keluarganya, contohnya dengan membiayai pendidikan anaknya atau memberi usaha kecil-kecilan dan memberi modal untuk usaha kecil-kecilan kepada istrinya untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Ya bisa dibilang kalau misalkan restoratif justice dengan cara itu untuk menjamin kehidupan keluarga si korban tersebut, karena korban tersebut kan dengan latar belakang yang tidak mampu. Dan undang-undang ini tertaung di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan. Era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan atau delik di kalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan atau litigasi, di mana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual hal tersebut membuat suatu keadilan. Padahal menurut Sajidko Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum yang lambat. Kenapa dikatakan lambat? Karena penegakan hukum ini melalui jarak tempuh yang sangat panjang, melalui berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penuntutan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Terkait dengan politik hukum keterlaluan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang, ada dikenal yang namanya dengan konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice ini tergolong dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses pengadilan yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila, yakni permusyawaratan yang adil dan beradab guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.